Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita sebagai umat Tuhan. SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-74. Kita akan membahas Mazmur 69 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allah. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta akan rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku. Aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang. Dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar. Jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang benci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesak. Segeralah menjawab aku. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 69 ayat 1 sampai 18 ini adalah persoalan yang berkenaan dengan iman. Mazmur 69 ini sebenarnya sampai ayat ke-37. Tapi kita akan bahas sampai ayat ke-18. Di dalam Mazmur 69 ayat 1 sampai 18 ini saya temukan pemazmur merasa lesu dan lemah dalam segala hal, terutama secara fisik dan kerohaniannya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang keempat, pemazmur berkata, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Itu yang dialami oleh pemazmur. Dan pemazmur juga telah mencoba berpuasa dan berkabung atas semua persoalan yang dia alami, tetapi justru ia menjadi sindiran
orang-orang yang tidak suka kepada dia, dan sindiran itu sampai ke pintu gerbang kota. Artinya banyak sekali orang yang menyindir si pemazmur ini. Kalau kita lihat di dalam ayat 11 sampai ayat 13. Dan pemazmur memberitahukan alasan celaan atau noda yang dialaminya. Alasannya karena cintanya akan Tuhan dan rumah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 8 sampai dengan ayat ke-10, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, sebab karena engkaulah aku menanggung cela, karena cintanya kepada Tuhan. Noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, persoalan yang dialami oleh si pemazmur ini bukan karena kesalahannya, tetapi karena cintanya kepada Tuhan, karena cintanya kepada rumah Tuhan. Ya, dia mengalami celaan dan orang-orang tidak suka kepada dia. Ya, dan keadaannya bagikan seorang yang tenggelam dan dihanyutkan. Ya, kita lihat dalam ayat 1 sampai 3. Bahkan pemazmur menyampaikan musuh-musuhnya sangat banyak, ya, dan memaksa dia untuk mengembalikan sesuatu yang tidak diambilnya atau dirampasnya, ya. Jadi dia ngalami juga fitnahan, Bapak Ibu Saudara, dan dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia dalam situasi yang berat ini. Tetapi yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, dia itu berpikir lebih jauh dari kepentingannya. Dia berpikir kepada kepentingan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dia memiliki kekhawatiran jangan sampai oleh karena hidupnya orang yang percaya kepada Tuhan mendapat celah. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak mentingkan diri sendiri. Tindakan dan perilakunya dan apa yang dia alami, Bapak Ibu Saudara, dia berpikir supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitarnya, ya. Sehingga dia memohon agar Tuhan menjawab doanya, tidak menyembunyikan wajahnya terhadap dia, melainkan Tuhan segera datang menebus dan menolong dia. Di tengah-tengah segala kesesakannya, pemazmur yakin, ya, dia tahu bahwa Tuhan akan menolong dia dari situasi yang dia hadapi, ya. Dia mengenal juga dirinya bahwa ada pasti kesalahan dan kebodohan dia lakukan. Dia yakin bahwa Tuhan membela dia dan menjawab dia dengan pertolongan pada waktu Tuhan berkenan untuk menolongnya atau waktunya Tuhan telah tiba. Nah, pelajaran apa Bapak Ibu Saudara kita bisa ambil dari Mazmur 69 ayat 1 sampai 18 ini? Pelajarannya adalah apabila masalah atau persoalan yang kita alami itu berkenaan dengan iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu mengetahui, Tuhan mengenal segala situasi dan kelemahan kita. Tuhan akan memakai segala situasi untuk memuliakan Dia, sehingga setiap orang percaya tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Jangan khawatir Bapak Ibu. Dan penting bagi kita untuk apa? Untuk bersabar, menanti waktu Tuhan untuk menolong kita, untuk menjawab doa kita, menyelesaikan persoalan kita. Dengar baik, bukan pada waktu kita, tetapi pada waktu Tuhan, ya. Sehingga kita butuh yang namanya bersabar. Tetap berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita di dalam kesetiaannya. Ayat 14 berkata, Bapak Ibu Saudara, tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Tuhan kita setia, Dia pasti tolong kita
Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkatin kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kananmu di dadamu. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak khawatir kalau masalah atau persoalan yang datang, karena kasih kami kepada Tuhan, karena iman percaya kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pasti menolong, dan Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, lepaskan yang terikat dari dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka di dalam nama Yesus. Kau yang mengetahui apa yang umat-Mu alami Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya dan alami kuasa doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari. Tetap semangat, tetap sukacita. Salam sepakat.